Oke guys, kita ketemu lagi di Denny Cagur TV. Nah, akhir-akhir ini mungkin kalian pernah ngeliat sosok ABG yang selalu nangis-nangis karena kecewa sama nggak tahu pacarnya, nggak tahu gebetannya, nggak tahu apa. Gue penasaran, pengen cari tahu sebenarnya apa sih yang bisa bikin dia sesedih itu. Di beberapa postingan dia nangis. Bahkan nangisnya tuh menurut gue tingkat galau yang paling tinggi. Dan orangnya sekarang udah ada di samping gue. Fajar Sad Boy. Fajar, apa kabar? Baik. Baik. Ya. Fajar tahu postingan Fajar itu viral di mana-mana. Tahu nggak? Tahu. Tahu. Yang ngasih tahu pertama tuh siapa? TikTok. Oh, dari TikTok pertama lihat. Oh, Fajar main TikTok juga ya? Terus gimana perasaan Fajar waktu itu? Gue kaget. Kagetnya? Ya, saya sampai di videoin, gak sampai menangis. Tapi saya kan menangis juga, itu kan membawa perasaan yang saya rasakan saat itu. Oh, yang di video Fajar pertama itu? Ya, kita kasih lihat nih videonya nih. Terus gue beberapa langkah, sekitar 500-an lah ke UNG. UNG di kampus Gorontalo. Oh, di kampus Gorontalo. Gue kan ada anak-anak kampus mahasiswa main gitar, gue nge-requestin lagu, terus gue nyanyiin Last Child Duka. Ya nggak tahu sampai di apa ya, sampai di rapnya, sampai kini masih ku coba. Langsung nyesat gitu, tiba-tiba kebayang gitu. Oh, yang di video Fajar yang ini ya? Dari awal Oktober saya punya chat, diari terus, dia tidak pernah balas, cuma dia aja. Cinta tidak selamanya indah, Fajar. Tidak selamanya indah, setidaknya saya punya perjuangan dihargai. Oh, jadi ini awalnya Fajar lagi ngumpul sama temen-temen anak-anak di situ? Enggak, itu selesai ketahuan mantan saya. Oh, ketahuan mantannya. Emang kisah cinta Fajar kayak gimana sih bisa bikin Fajar sesedih itu? Awal kenal di mana? Di FB. Kenal di FB. Terus turun ke WA. Oke, yang pertama nyapa di FB Fajar duluan? Iya. Oh, gimana nyapanya? Gimana? Gimana Fajar negor pertama dia? Kenal kan di FB? Hanya cek, salken. Oke. Terus tanya-tanyain orang mana gitu. Direspon, baik. Gak lama-kelamaan udah apa ya, saling mengasih nomor WA. Oke, terus? Terus gue chat sama dia. BDW cowokmu gak marah lo chatan sama gue. Terus dibilang, oh enggak lah, gue gak punya cowok, gue sendiri nih. Terus perasaan gue ya, gue taruhin HP dulu gitu, gue langsung ngebayang. Ya gue kan rasa apa ya, laki-laki yang gak pantas buat dia. Saya coba untuk apa ya, chat, langsung pakai pantun gitu. Apa pantun, ingat gak? Odong-odong nabrak paku, mau dong jadi pacarku. Tiba-tiba emot ketawanya muncul. Oh, dia salting gitu, udah salting. Oke. Terus sempat apa ya, bertanya alamatnya. Gue pergi ke situ, datangin dia. Terus gue bilang, ini betul kan kamu yang chatan di WA sama gue? Terus dia bilang iya. Terus dia bilang, ini juga kan betul Fajar? Saya bilang iya. Oh, berarti udah sempat ketemu, jalan. Iya. Berarti emang udah jadian ya? Iya. Oke. Terus? Nggak tahu lama kelamaan datangnya awal Oktober, chatan gue udah gak pernah dibalas. Gak pernah dibalas? Ada chattingannya? Ada. Coba lihat. Oh, ini mulai sikapnya berubah? Iya. Oh, sekarang namanya mantan pacar. Oh, nih guys, nih kok ini chattingnya masih enak nih, masih lancar. Oh, nah, mulai bulan apa Jar nggak dibalas? Bulan Oktober. Fajar ngechat apa? Maaf Ain, biar aktif tidak pernah balas chat Ju. Maksudnya biar aktif nggak pernah ngeresponin chat saya gitu. Oke, pas udah mulai nggak dibalas itu, Fajar ngerasa apa? Nyesat gitu. Sakit? Iya, sakit. Saking sakitnya
Gua apa ya, belajar untuk move on. Tapi dianya yang tersenyum melihat saya begini. Ya kalau itu memang pilihannya, saya akan berhenti. Saya akan memutuskan perjuangan saya. Padahal belum ada kata putus, Jar. Belum ada. Menurut kamu kenapa dia cuek? Udah ada yang lain? Berjalan sama cowok lain di pasar malam. Di pasar malam? Kata orang, kata temannya? Kata teman dekatnya. Terus gua apa ya, manggil dia nggak nyaut. Dia nggak nyaut, terus gua kejar-kejar, dia malah lari. Gua mau samperin ini sesuatu, dia malah lari. Wah, parah sih. Padahal lo udah sayang banget ya. Lo udah cinta. Orang berjuang akan kalah dengan orang yang beruang. Terima kasih punya tipu-tipu ya. Lu nggak coba minta penjelasan dari dia kenapa dia begitu? Gitu? Jika saya sudah merasakan hati saya yang sangat nyesaki ini, saya tidak akan apa ya, mencari situasi atau mencari tanggapan dari dia gimana. Karena ya beda jauh Naruto sama mereka kan. Maksudnya kalau Naruto? 1000 bayangan. Kalau dia? 1000 alasan. Cewek itu ibarat dalam pertongkrongan itu seperti macis gas. Kalau bukan hilang, slender teman, siapa lagi yang mau ambil? Oh, kayak korek gas. Berarti kamu dekatnya tuh berapa lama aja? Dari bulan Juni. Juni, Juli masih dekat. Iya. Agustus. September udah apa ya, muncul perasaan yang gak enak. Ini nggak tahu Oktober perasaan saya sudah tiba-tiba berubah. Sakit hati. Karena dia udah nggak balas chat. Tapi katanya setelah Fajar viral, mulai tampil di TV, dia ngajak balikan. Iya. Dia bilang saya dikasih kesempatan. Padahal gue udah nggak ada perasaan lagi sama sekali sama dia. Dia ngasih kesempatannya gimana ya maksudnya? Dibilang, ya nggak tahu awal jelasannya. Dia hanya bilang, Fajar, gue mau kasih kesempatan lu. Tapi janji nggak bikin lagi. Padahal gue udah nggak respon sama dia. Nggak ada sama sekali. Dia ngajak Balikan. Ngajak balikan. Kenapa nggak mau? Kan Fajar bukannya cinta sama dia. Saya cinta, tapi mau ulang apa ya, lembaran baru itu sangat sulit. Mencari juga lembaran baru itu sangat sulit. Jadi mendingan udah selesai. Mendingan udah selesai. Kalau dia memang benar-benar tulus mencintai saya, sebelum di TV dia udah minta balikan. Oh. Jadi kenapa minta balikannya baru sekarang gitu? Ya yang namanya wanita hanya bisa melihat cowoknya saat sukses, tapi tidak pernah menemani mereka saat dari nol. Kan saya kan sudah pernah bilang setiap hubungan pasti ada pertengkaran. Dan saya minta tolong janganlah buat pertengkaran itu dijadikan kata perpisahan. Waktu deket dulu sering berantem? Enggak. Dari apa ya, baiknya dia kepada saya udah mulai curiga. Hati saya bilang gini, lebih baik gue cari cewek marah aja. Cewek yang bisa marah sama saya. Kan marah itu kan tanda sayang, perhatian. Dia nggak ada. Marahnya hanya dari belakang. Oh, Fajar ngerasa malah nggak dicintai. Dengan dia nggak pernah marah, jangan-jangan dia nggak sayang sama gue. Iya. Ada juga cewek yang sempat apa ya, mau minta sesuatu kepada saya, dibilang, Fajar, saya balas ya, gue bisa minta sesuatu nggak? Emotnya tersenyum. Saya bilang, iya bisa, mau minta apa? Terus dia bilang, gue mau minta titik-titik tanda tanya. Terus saya bilang, gue tahu nih, lo mau minta boneka kan? Dia bilang, bukan. Mau minta pulsa? Bukan. Minta duit? Bukan. Akhir cerita dia mengatakan minta putus. Ini orang yang beda berarti ceweknya. Berarti Fajar punya 2 pacar dong saat itu. Kak, sebelum ini, sama dia? Iya. Oh, jadi ini yang diputusin kedua.
Itu berapa lama yang sebelum yang pertama ini yang akhirnya minta putus paket chat? Udah jalan-jalan ke 5 bulan. Sayang sama dia. Saking perhatiannya saya nggak ada mau LDRan gitu, nggak. Gue langsung datangin ke rumahnya. Kan kalau orang pacaran LDR itu kan ibaratnya itu seperti hotspot dengan wifi. Kenapa? Dekat dia akan tersambung, namun jauh dia mencari perangkat lain agar bisa terhubung. Berarti berkali-kali menjalin hubungan Fajar selalu diputusin. Gue ya yang namanya cewek mau dimanapun dia berada. Tapi kalau dia bisa menghargai perjuangan saya akan balik ke sana kemari walaupun jauh. Jujur, itu demi perjuangan saya. Dan saya sudah bilang, jika ada perasaan yang engkau rasa bosan kepada saya, bilang dari awal. Jangan bilang nanti saat saya udah sayang saya. Saya laki-laki PSBB, Kak. PSBB? Apa itu? Perempuan selalu bikin bodoh. Dibodohkan oleh cinta? Iya. Misalnya, apa pengorbanan yang paling besar yang pernah kamu kasih ke cewek? Perjuangan saya dari Gorontalo ke Kota Ambagu itu agak jauh. Naik apa kamu ke sana? Numpang-numpang di taksi, di mobil trek, Turun, dan lain nyambung lagi. sebagainya. Iya. Itu sekitar jauhnya agak udah mau 200 km. Kamu tempuh buat cewek, buat Iya. kekasih. Sampai di sana saya hanya saya mengharapkan sesuatu agar dia bisa tersenyum dengan perjuangan saya. Nggak ada. Lagian dia sama cowok lain ya. Tapi mungkin itu bukan cowoknya, dia hanya bilang itu kakaknya, temannya. Dengan kok sempat ginian, enggak kan? Pegangan? Jika hari itu handphone gua nggak lobet, gua akan foto. Oh, Fajar ngelihat langsung gitu Fajar, dia pegangan sama cowok. Tapi jujur jika HP saya tidak lobet, saya akan foto gini. Saya akan sebarin. Kalau postingan-postingan Fajar yang viral lagi nangis-nangis, itu ceweknya sama yang terakhir ini atau beda cewek? Sama nangisin satu orang itu? Oh. Perjuangan saya kalah dengan laki-laki glowing. Sedangkan saya hanya lelaki yang sering smoking. Dia membeli RX King, saya hanya sekedar membeli pancing. Dia yang telah berdua, saya yang telah berdarah. Dia yang telah menikmati, saya yang dia sakiti. Akhir cerita, dia yang ke pelaminan, saya yang jadi tamu undangan. Nah ini juga nih ada yang mengatakan saya cengeng silakan. Yang mengatakan saya lebay silakan. Yang mengatakan saya alay silakan. Tapi jujur, saya menangis. Bukan hanya sekedar menangis, lalu memaksa untuk keluar air mata. Saya menangis membawa perasaan yang saya rasakan. Bukan dengan secara cengeng ya guys ya. Semuanya lelaki begitu. Jar, gimana kalau ada banyak orang yang bilang Fajar cengeng? Itu pilihan yang tepat. Dan itu jawaban yang tepat bagi mereka. Apa? Fajar mau bilang apa ke mereka yang bilang Ya Fajar cengeng? terserah kalian aja deh. Mungkin kalian gak rasain apa yang gue rasain. Kalian hanya bisa melihat, tapi tidak bisa merasakan. Kenapa harus sedih terus sama satu cewek? Kan banyak yang lain. Saya jika sudah putus dengan satu cewek, mencintai seseorang, mencintai lagi yang namanya seseorang, itu sulit bagi saya. Sulitnya saya ketemu orang baru, terus tiba-tiba gue kebayang sama mantan saya. Seperti ini pacar baru saya misalnya. Ini pacar baru saya. Ini putus kemarin nih. Udah bermesraan. Ya air mata saya itu akan jatuh tiba-tiba. Kan sesak gitu, kebayang gitu bayangannya. Karena sayangnya bukan buat dia, tetap buat dia gitu. Iya. Tapi dianya ya, rasa biasa-biasa aja. Ya yang namanya wanita sulit untuk dipercaya lalat. Bunga lebih indah daripada sampah.
Jika orang mengucapkan kebenaran kepada orang pintar akan percaya. Tapi jika orang mengucapkan kebenaran kepada orang bodoh akan tersinggung. Fajar kan sekarang masih muda. Kenapa nggak menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain? Cinta udahlah cukup. Kan ada masa depan, Fajar bisa mengejar karir. Kenapa harus... Tapi kan saya sempat putus sekolah dulu itu kan karena gara-gara cinta. Sampai putus sekolah? Iya, kelas 5. Di situ saya pertama ngerasain. Jadi kelas 5 SD pertama kali jatuh cinta? Iya, sama seseorang hingga saya dikeluarkan dari sekolah. Ceritanya gimana? Kita beda sekolah. Oke, terus? Gue sering lari dari sekolah. Bolos? Buat? Ketemuin dia. Nyamperin dia? Iya, nyamperin. Terus guru-guru cari-cariin gue. Sampai pas saya datang, mereka tanya, lu dari mana aja sih? Dari sebelah, Bu. Terus ada teman dekat saya, dia bilang, kan ini teman dekat saya sudah bilang sama ibu bahwa saya ngejarin ini. ngejar salah cewek? Iya. Terus punya, kamu bohong kan? Ini temanmu bilang lu kejar sama si Aira itu. Iya, gue langsung diam, rasa malu gitu. Dan dari situ gue udah berhenti sekolah. Kenapa? Kan baru diomelin sekali. Saya tahu, tapi itulah yang kata hati saya punya karakter begitu. Karena dari kecil saya menangis, gak pernah saya menangis karena dipukul. Gak pernah nangis karena dipukul? Iya. Tapi selalu nangis karena? Putusin cewek. Karena cinta? Sendal aja bisa ngerti. Jika hilang, hati kita akan sakit gitu. Tiba-tiba pusing, gak tahu kemana. Kenapa selemah itu Fajar jadi cewek? Jadi cowok? Bahkan tadi SD sampai keluar sekolah. Karena nggak boleh ketemu sama salah satu orang, cewek juga yang beda sekolah. Sampai mutusin keluar gitu. Iya. Terus nggak lanjut lagi sekolahnya? Udah enggak. Udah nggak lanjut sekolah lagi? Pernah dengar nggak Fajar cinta monyet? Nah mungkin Fajar sekarang mengalami itu cinta monyet, cinta palsu. Kalau sekarang hati Fajar buat siapa? Mantan. Yang mantan ini? Kan dia udah ngajak balikan, kenapa nggak mau? Biar sembuh luka hatinya. Gua mau Gua mau tahan dulu itu ucapannya mau ngajak balikan. Oh, sebelum Fajar mau nerima dia lagi, pengen deep talk dulu, mau nanyain semuanya tentang kenapa dia nyuekin kemarin, tentang gosip yang Fajar dengar dia punya cowok lagi. Gue sempat sempat terima kepikiran bodoh saya. Apa? Gue hampir ngelompat ke jembatan. Punya pikiran itu, sempat ada pikiran itu? Iya. Waktu di mana? Di Gorontalo. Jembatan apa itu? Ya. Lagi di jembatan apa Fajar? Di Gorontalo. Di jembatan. Terus? Gak mau karena nyesaknya udah gak tahan, memang sakit. Sakit banget. Gua udah jembatan nih, udah lihat ke bawah, udah mau tutup mata. Untung ini Kak Ahmed. Oh, Kak Ahmed, kakaknya. Kak Ahmed temannya tahanin gue. Bilang, Fajar, sudah biarin aja tuh cewek. Sini kita ngobrol bareng yuk. Kita gini-gini aja yuk. Sempat di situ mereka ngobrol, gue hanya diam. Gue hanya hampir terima kepikiran bodoh saya di situ. Fajar sadar nggak itu salah? Ya? Sadar nggak itu salah? Saya sadar itu semua salah, tapi mau gimana lagi kan? Ini kan ini cewek kan yang ngucapin kata putus duluan kan. Nggak saya milikiin dia sama orang lain. Gue lihat jembatan, hayal-hayal. Tiba-tiba pengen tersenyum sama jembatan.
Udah pegang gini, teman gue kagetin gue. Sini Jar, sini, dipeluk gue, ditarik-tarikin. Fajar anak keberapa? Ketiga, Dari berapa bersaudara? 4. 4 bersaudara. Yang paling tua siapa? Bapak saya yang pertama. Bapak. Enggak, Fajar kan anak ketiga Iya. dari 4 bersaudara. Yang paling tua? Yang paling tua di antara bersaudara 4 ayah saya, bapak saya. Enggak, bapak kan enggak. Nih, saya anak kedua dari 5 bersaudara. Yang paling tua kakak saya. Nah, Ajar anak ketiga dari 4 bersaudara. Yang paling tua? Bapak yang pertama dulu, kan bapak yang paling tua di rumah tangga. Iya, bapak kan nggak dihitung. Yang dihitung anak. Kalau 4 tuh berarti yang dihitung anak-anaknya aja. Bapak nggak dihitung. Kalau di situ ada kakek, yang paling tua ya kakek. Oh iya, kakek. Kan 4 bersaudara. Kan 4 bersaudara nih, Fajar. Siapa aja namanya? Yang paling besar Saya siapa? Yang paling besar, Yang paling tua nih. ini tante yang paling gede, besar, gemuk badannya. Besar badannya, gemuk gini. Iya, enggak, maksudnya nih. Nama-namanya, kita ngomongin nama ya, Oh, iya. nama. Fajar punya adik. Ada, Siapa namanya? itu yang terakhir. Iya, adik Fajar siapa namanya? Adelia Labajo. Adelia Lebarjo, terus Fajar. Fajar ini Iya, Fajar. Terus di atasnya Fajar, Febrianti Labajo, kakaknya Fajar lagi. Nova Labajo. Nah, berarti yang paling kecil nih, yang paling tua nih Nova, bukan Iya. bapak. Tapi kan bapak yang paling tua di antara kita bersaudara 4. Berarti yang paling tua yang kakak Fajar yang tadi. Bapak emang yang paling tua di rumah. Nah, kalau saya nanya anak yang paling tua siapa, berarti kakak yang pertama yang paling tua. Kakak-kakak Fajar, tahu nggak Fajar sering galau gini, sering nangis? Iya. Nasihat apa yang mereka kasih tahu ke Fajar? Fajar, lu tuh nggak usah galau aja deh. Nggak bagus galau. Terus saya bilang, kalian kan cewek. Kan saya kan bersaudara 4. Saya sendiri laki-laki. Saya anak yang ketiga. Paling, Berarti adik cewek, kakak 2 cewek. iya. Oh. Tahu tuh Fajar viral kemarin. Mereka apa komentar pertamanya? Pertamanya biasa-biasa. Bilang nggak, kamu kok di postingan itu banyak nangis, kamu jangan cengeng, bilang gitu nggak? Enggak, biasa-biasa. Kita udah dengar gua ke Brownies, luar biasa. Wow. Awalnya biasa-biasa. Oke lah. Fajar nih, apalagi gue sedih banget tadi dengar Fajar sampai mau bunuh diri karena cewek. Nggak boleh gitu ya. Masa depan kamu masih panjang, kamu masih muda, banyak hal yang bisa kamu lakukan. Untuk cewek yang pernah ngecewain kamu, mutusin kamu. Nama kamu kan Fajar, balas dendam terbaik aja lah. Kamu terbit dari barat. Buat kamu, balas dendam terbaik kamu terbit dari barat. Maksudnya gini, lakukan sesuatu yang hebat. Sehingga pada waktunya mereka yang mendekat ke kamu. Kalau buat cowok, kerja, karir. Katanya saking cintanya lu tuh bikin lagu Iya, buat pacar. Judulnya Ain. Ain. Ini lagu lu buat waktu lu masih pacaran atau udah putus? Udah putus. Udah putus, udah sakit hati. Iya. Coba nyanyiin dong. Kayak gimana sih lagunya? Dari awal Oktober WhatsAppku tak dibalas, tapi hanya dibaca. Seakan kau tak menghargai. Kalau kau memang sayang, hargai perjuanganku. Tak selamanya indah, setidaknya perjuanganku dihargai. Kalau sudah bosan bilang saja,
Cinta tak selamanya. Habis. Oh, udah habis. Oke. Fajar, terima kasih ya udah ngobrol-ngobrol. Ini luar biasa, senang banget bisa ngobrol-ngobrol. Fajar bisa main ke rumah ya. Sangat senang banget. Pertama kali Fajar main ke Jakarta. Iya, Pertama kali naik pesawat. iya, Gimana naik pesawat pertama? Enak? iya. Apa? Takut nggak sih Fajar waktu naik pesawat tadi? Takutnya itu keombakan. Ombak? Nggak ada ombak kan di langit. Masa di pesawat ada ombak? Awan. Ombak apa yang dirasain di pesawat? Seperti naik kapal gitu ketabrak apa ya, ombak gitu. Tang, tang. Itu awan, gumpalan awan. Itu turbulence juga. Yang kadang pesawat turun, naik lagi gitu. Oke, thank you. Nah, gue ada baju nih buat Fajar nih. Ada baju, ada sepatu. Nah, mana lagi sini bajunya? Nih, gue mau kasih baju nih buat Fajar nih. Wah, ini pasti keren, ini pasti cukup nih Fajar nih. Iya. Nih. Tuh buat Fajar. Gue juga punya back sound. Apa? Back sound. Backsound apa? Wenggo, wenggo. Itu backsound apa tuh? Cago, cago. Oh iya iya. Artinya apaan tuh? Artinya itu back sound. Oh backsound, ini. Tuh. Wow, keren Soundtrack. bang. Nih, buat Fajar juga. Wow, keren banget. Nih, sepatu buat Fajar nih. Oh ini. Fajar kakinya ukuran berapa? Nanti bentar gue mau ukur. Oh, Cukup nggak? keren. Keren. Ini salah satu sepatu yang gue suka, baru gue beli, belum gue pakai. Ini buat Fajar. Oh iya. Ya, terima kasih Fajar ya. Iya, saya juga mau Sudah bilang main. terima kasih banyak ya. Fajar, satu pesan gue, sedih karena cinta, nggak apa-apa wajar. Tapi jangan sampai berlarut-larut. Masa depan lu masih panjang, masih banyak yang bisa lu lakukan. Pengen bikin bangga ibu sama bapak nggak? Pengen kan? Pengen nyenengin keluarga kan? Pengen jadi orang sukses kan? Itu nggak bisa didapat dari galau, dari nangis-nangis. Tapi syukurlah. Kenapa? Dari kegalauan Brownies tim undang. Oh iya. Iya, dalam hal itu oke, gara-gara galau akhirnya Fajar diundang ke TV. Tapi yang saya maksud itu dalam sikap ya. Oh, yes. Dalam kehidupan ke depan Fajar nggak boleh lemah. Harus tegar. Siap. Kehidupan ke depan Fajar umur sekarang berapa? 15. 15, akan 20, 25. Fajar akan ketemu banyak masalah yang lebih berat. Akan pusing gimana nyari uang buat makanin. Fajar akan menikah. Akan memikirkan bagaimana membiayai istri, membesarkan anak. Disitulah Fajar kerja keras, disitulah Fajar menangis karena bekerja untuk nyenengin orang-orang di sekitar Fajar, bukan hanya nangisin masalah cinta. Oke? Sukses terus buat Fajar. Dan saya mau berterima kasih sebesar-besarnya. Sama-sama. Semoga kita dipertemukan dengan hari yang sama. Tadi juga itu gue sempat di Javu. Kenapa? Hal yang tadi gue udah pernah lakuin di mimpi gitu. Gue udah pernah ngerasain di mimpi gitu. Di Javu gitu, nggak tahu mimpi kapan. Di Javu, tahu nggak di Javu? Iya tahu. Kita ingat pada sesuatu yang sepertinya pernah kita alami. Iya. Iya. Sempat tadi tuh. Waktu masuk ke sini. Tapi mimpi gue itu ke Ahmed kalau nggak salah ke belakang gitu, tiba-tiba angin gitu. Gue lihat daun-daun angin-anginan gitu. Terus ke Ahmednya terbulengkar ke muka. Gitu. Oh jatuh. Jatuh. Iya. Udah Fajar istirahat ya, waktu minum obat Fajar ya. Iya. Oke, terima kasih Fajar. Salam buat keluarga di Gorontalo. Sebelumnya minta maaf. Enggak apa-apa. Enggak lah, malah gue yang senang. Oke? Thank you ya, sehat-sehat Fajar ya. Iya. Jangan lupa minum obat ya. Bye-bye. Bye. Kak Denny, sabar saya punya pantun. Oh, ada pantun. Apa pantun? Main catur makan kedondong. Denny cagur nih bos, senggol dong. Ya. Cago.
رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان وبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارض من نار وبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين وبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.